Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segera saja saya akan bacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian KKR Paskah ini yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang menjadi bagian dari tema kebaktian kita malam ini, yang bersabda, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kematian dan kebangkitan daripada Kristus itu telah menjadi bahan kontroversi yang berkepanjangan di antara orang-orang yang menganut teologi liberal, teologi modern, dan juga ahli-ahli ilmuwan. Walaupun sebenarnya ahli-ahli ilmuwan tidak pernah secara langsung untuk menentang indah dengan cara yang memberikan pembuktian, tetapi sedikit sebanyaknya kematian dan kebangkitan ini telah dicoba di blokade, karena memang iblis pun berkepentingan dalam hal ini. Karena ini bukan masalah hidup yang diberikan kepada sel-sel yang mati. Nah, jauh sebelum kebangkitan Yesus Kristus, ada banyak orang yang sudah dibangkit. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada banyak sekali. Bahkan Tuhan Yesus telah membangkitkan begitu banyak orang, seperti Lazarus, seperti pemuda kota Nain itu, dan seperti Talita pun, mertua Petrus, dan lain sebagainya. Bagi iblis secara sistematis ini tidak persoalan, karena ini tidak akan pernah menyangkut semesta, tidak akan pernah menyangkut rahasia, pengungkapan rahasia-rahasia alam yang terkandung dalam misi Kristus ke dalam dunia ini. Jadi sejak awal sebenarnya secara tidak langsung dan gamblang, kebangkitan ini telah disangkal secara sistematis. Manakala Matius menulis tentang semua kejadian itu secara berurutan, tokoh-tokoh agama pada waktu itu telah melakukan suatu aksi untuk membungkam keadaan ini, sehingga seperti drama singkat yang kita dengarkan tadi itu telah mengungkapkan kepada kita bahwa kebangkitan itu adalah hasil rekayasa dari murid-murid Yesus dengan cara mereka menyogok, memberikan suap sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang menjaga kubur Kristus itu. Jadi beberapa saat setelah Yesus bangkit, kejadian ini sebenarnya telah dicoba untuk ditutup-tutupi, yang mengatakan itu tidak benar. Dan sampai Matius beberapa
tahun kemudian, kalau bukan puluhan tahun kemudian menulis buku itu, isu itu, hoax itu masih tetap ada bahwa Yesus tidak bangkit. Karena ulah dari orang-orang tokoh-tokoh agama dan para anti Kristus yang telah bergerak pada waktu itu dengan cepat untuk menyatakan, karena itu menjadi sebuah isu yang akan menghancurkan agama mereka. Orang Yahudi tidak akan pernah laku lagi jika kebangkitan Kristus ini tidak di-counter oleh mereka. Agama itu tidak akan pernah laku lagi. Tokoh agama tidak akan punya pekerjaan lagi, karena secara massal orang akan beralih kepada Kristus itu. Tapi untuk menjaga posisi agama Yahudi pada waktu itu, mereka membangun ini. Jadi jangan kaget, sampai hari ini juga masalah ini masih tetap dan akan selalu muncul. Karena ini bukan isu kontemporer. Ini bukan isu ruang dan waktu. Ini adalah isu antara rencana Allah yang akan dimanifestasikan dalam kehidupan manusia itu sesuai dengan rencana mengangkat manusia itu menjadi setara dengan prinsip keilahian daripada Allah, divine principalities of God Himself, to raise up, to upgrade the human being to become the sons of God. Bahkan firman Tuhan mengatakan akan lebih sedikit, lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat saja kita tidak tahu komposisi kehidupan mereka seperti apa. Tidak ada yang tahu. Alkitab tidak begitu banyak menyatakan komposisi atau the system of life, the structure of life dari malaikat itu seperti apa, sehingga being, kemakhlukan daripada malaikat itu begitu nyata. Belum lagi kemakhlukan dari makhluk-makhluk surga yang beberapa bagian daripada ayat Alkitab kita ini mencoba mengungkapkannya walaupun tidak dengan tuntas, but the Bible express it with indirect issue that there are many beings in heaven. Tetapi manusia ini spesial, lebih spesial daripada malaikat. Karena saya tidak pernah melihat malaikat itu di dalam Alkitab sebagai sebuah atau sekelompok atau grup ciptaan Allah yang diciptakan setara, segambar dan sepetakan. Tidak pernah. Mereka adalah makhluk supranatural, yes. Mereka mempunyai kemampuan supranatural, ya. Mereka bisa mengarungi ruang dan waktu, pergi dan pulang, belakang dan depan, atas dan bawah, ya. But they are never mentioned as a creation equally to God.
manusia itu diciptakan equally. Tuhan sepeta, segambar. Barangkali kita tidak akan masuk ke tempat teologis. Apakah yang dimaksud dengan sepeta segambar itu hanya fisiknya? Saya tidak percaya bahwa Allah menggambarkan dirinya dalam bentuk kemanusiaan kita atau fisik manusia itu mempunyai tangan, kaki, mata. Ya, terlalu naif kita untuk mencoba paralelkan kebenaran itu. Pun kita tidak mencoba memperlihatkan bahwa Allah itu sama seperti manusia, terdiri dari sistem kehidupan yang disokong oleh aparatur tubuh seperti jantung, darah, hati, dan seluruh sistem yang secara detail dipelajari oleh medical student, pelajar mahasiswa kedokteran itu. Tidak. Saya melihat lebih kepada kemampuan yang dimiliki oleh pikiran manusia itu dan juga kemampuan spiritual. Karena Alkitab mencoba mengatakan bahwa manusia itu is not just physical being, but he is a spiritual being. There must be a virtual human in the human himself. Karena itu saudaraku yang kekasih Tuhan, kebangkitan ini kalau sekedar isu bangkit dari antara orang mati, bukan. Ini adalah sebuah isu masa depan dari sebuah rencana Allah untuk mengembalikan manusia itu kepada hakikat yang semula, bahkan lebih lagi mengangkat mereka harkatnya, hidupnya, untuk memasukkan mereka kepada sebuah hidup yang tidak sekedar namanya hidup tanda kutip atau hidup biologis yang memang diciptakan kepada Adam itu. Nah, Adam juga Adam yang sebelum berdosa. Adam itu adalah Adam biologis, punya jantung, punya hati, punya kemampuan berpikir, punya fakultas memilih, punya fakultas jiwa, punya fakultas freedom to say, freedom to act, freedom to believe. Itu sebabnya dia bisa berdosa. Allah memberikan kepada dia itu kemampuan yang sepertinya membedakan dia dengan seluruh ciptaan yang lain. Mungkin dengan malaikat, ya, saya belum bisa membedakan malaikat itu secara detail seperti apa. Apakah mereka mempunyai komposisi yang mirip dengan manusia? Karena kalau tidak dibangkitkan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang menjadi kebangkitan sulung. Kenapa disebut bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati? Buah pertama dari kebangkitan itu. Karena kebangkitannya itu
berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk mati menyelesaikan seluruh dosa umat manusia yang percaya. Sehingga dosa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus ini tidak lagi mengganggu dan menggugat status kemanusiaan yang percaya kepada Allah itu untuk digugat oleh iblis dan teman-temannya untuk menyatakan Allah itu tidak adil. Tapi justru Allah menunjukkan keadilannya dengan menghukum dosa itu. Tidak ada dosa yang boleh lepas. Sebab kalau dosa itu tidak dihukum, ya, kalau dosa itu tidak dihukum, maka iblis tidak akan pernah dihukum. Iblis tidak akan pernah dihukum sama sekali. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini menyelesaikan dosa, menyelesaikan pelanggaran itu. Karena saudaraku, Allah tidak mencoba menyelesaikan sekedar konsekuensi dari dosa itu saja, seperti kematian, seperti penyakit, seperti penderitaan, seperti kesusahan, seperti kesementaraan. Ya, karena dosa itu sudah menggerogoti itu, sebenarnya itu hanya konsekuensi logis dari pelanggaran itu saja. Ya, artinya Lazarus dibangkitkan, dia mati juga. Karena Yesus belum mati dan bangkit untuk menyelesaikan seluruh sistem dosa yang telah menggerogoti kehidupan manusia itu secara keseluruhan. Ada banyak yang sudah dibangkitkan oleh Kristus, tetapi kebangkitan ini tidak punya power, tidak punya kuasa untuk menyokong rencana Allah untuk membuat manusia yang dihidupkan ini kepada sesuatu kekekalan yang hanya ada di pikiran Allah itu saja. Karena itu saudaraku yang kekasih nama Tuhan, ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati sebagai proklamasi ke seluruh alam semesta yang dikenal dan tidak dikenal, yang diketahui dan tidak diketahui, karena semesta ini tidak terbatas. This is infinite universe. You can never see the end of the universe. Di balik alam semesta kita ada alam semesta yang lain. Balik alam semesta yang lain ada alam semesta yang lain. Kemarin saya dapat teks dalam televisi bahwa baru-baru ini fisikawan menemukan adanya signal cahaya dari galaksi lain, plus dari semesta lain yang tidak pernah sampai di muka bumi ini. Tetapi beberapa minggu yang lalu mereka dapat signal itu, dan bukan dari semesta yang mereka kenal. Paling sedikit ini dari semesta yang sama sekali tidak masuk di dalam katalog penemuan-penemuan tentang semesta itu, yang barangkali kalau saya tidak salah itu jauhnya 13 juta triliun tahun dari kita.
Artinya fisikawan menemukan bukan hanya ada universe, verse yang satu, tetapi multiverse, verse yang berganda-ganda, berlipat kali ganda seperti itu. Nah, ini kebangkitan menyangkut itu. Karena ini kebangkitan telah menggetarkan seluruh alam semesta. Bahwa manusia yang telah dicintai oleh Allah itu, Yohanes 3:16, akan memiliki kesempatan untuk bagian dari semesta yang Tuhan akan buka, bukan kepada para malaikat, bukan kepada hanya makhluk-makhluk surgawi yang lain. Saya tidak bicara tentang aliens atau UFO, unidentified flying object, yang mana-mana saja kita sudah bisa lihat. Dan tidak ada fisikawan di dunia ini lagi sekarang, tanda kutip sekarang, yang menyatakan bahwa tidak ada makhluk di surga. We are not living alone in the earth. Ada sistem hidup lagi di luar bumi, tetapi sistem hidup yang di bumi inilah yang menentukan seluruh sistem hidup semesta yang ada sejak penciptaan itu. Kebangkitan Kristus. Karena dengan kebangkitan Kristus ini, Allah memproklamirkan zaman yang baru seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-25. Jadi bagi saya kebangkitan itu bukan sekedar he just raised up. No. This resurrection has a very deep meanings more than man can think, more than theology can explain. Seperti itu. Bagi saya Paskah bukan sekedar perayaan bangkit. Bagi saya ini adalah sebuah tanda ketika Allah memberikan sebuah kemampuan kepada hidup manusia itu untuk diperbaharui kembali kepada hakikat ilahi yang telah hilang oleh karena pelanggaran dosa itu. Dan kebangkitan ini, saudaraku, telah menjadi anak sulung dari seluruh kebangkitan. Karena seluruh kebangkitan yang pernah ada di muka bumi ini tidak sebanding apalagi setara dengan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan mengikuti kebangkitan yang lain. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia akan hidup walaupun mati, itu menunjukkan definisi mati itu bagi Tuhan Yesus telah hilang. Jadi kematian itu just only the event, sebuah kejadian. It doesn't have any meanings. It doesn't have any power. It doesn't have any authority to hold the human being in the death itself. Seperti itu menurut saya. Kalau saudara baca Alkitab itu dengan baik,
Lalu saudara mengerti maksud yang sebenarnya dari seluruh urutan kejadian yang dituliskan oleh Evangelium ini kepada kita. Dengan saya bisa dibangkitkan. Kematian itu menjadi hanya kematian yang sementara saja. Dan banyak istilah yang diberikan oleh Alkitab tentang kematian itu, untuk menunjukkan pengertian yang paralel saja tentang kematian itu. Ya. Salah satu adalah bahwa ketika sebenarnya Lazarus mati, ya, saudara dari Maria dan Marta itu, dan sudah 4 hari lalu Yesus berkata dia tidak mati karena dia tidur saja. Logika orang ini mencoba menerima bahwa kata tidur di sini hanya sekedar tidur biasa saja. Tetapi Yesus tahu bahwa kata tidur yang diucapkannya itu dia mengerti sendiri bahwa itu hanya sementara. Satu kali dia akan bangun, satu kali akan disadarkan, akan dibangunkan. Jadi kematian itu hanya penguraian partikel-partikel tubuh saja menjadi busuk. Partikel itu tidak bertemu satu dengan yang lain untuk membentuk partikel mata, untuk membentuk partikel jantung, untuk membentuk partikel-partikel itu tidak di dalam susunannya, di dalam matchingnya, di dalam kesamaannya, untuk membentuk rambut, untuk membentuk ini. Lalu ketika mati itu sel-sel itu semua mati, maka partikel itu terurai, walaupun DNA kemanusiaan itu tetap ada di dalam. Bagi Yesus ini hanya this is just sleep. Nah kalau tidur itu saudaraku sama saja itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari, sampai 10 tahun, 1.000.000 tahun, 100 juta tahun saudara tidur. Namanya tidur itu antara saudara tidak sadar sampai saudara dibangunkan, itu saja. Jadi kalau saudara tidur 100 jam, sudah bangun pada jam yang ke-100, itu sama saja dengan orang yang pernah tidur 1 menit, 2 menit, lalu dibangunkan pada menit yang ketiga, sama saja. Long sleep, eternal sleep, untuk menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu tidak dapat menggenggam orang-orang percaya itu di dalam kematian itu. Nah, apa itu kematian? Saudaraku yang kasih, banyak orang yang menyatakan kematian itu hanyalah definisinya hanyalah kuburan. Sehingga orang Batak membuat kuburan-kuburan yang bagus karena dia pikir dari sanalah nanti nenek moyang mereka itu akan bangkit. Nah, saya tidak melihat bahwa kuburan itu bukan simbol kematian. Kuburan itu simbol kematian. Tapi kematian itu adalah sebuah hidup konseptual yang menjadi konsekuensi pelanggaran kepada hidup konseptual kekekalan. Seperti itu. Nah, andaikan ada seorang percaya mati, berjalanlah orang percaya marga Siburian di tengah hutan. Nah, karena Siburian ini biasanya tampan-tampan, ya, walaupun tua dia masih tampan saja terus, ya. Harimau selera melihat dia. Dia lihat ini Siburian, kalau si Hombing saya nggak suka ini. Ini Siburian harus dimakan habis, diterkamlah harimau ini. Habis semua tubuh Siburian ini dimakan habis, masukin perut, masukin dalam tubuhnya, berbau dengan semua partikel Siburian hilang semua, tidak ada lagi.
Satu waktu ini harimau lewat dari sungai, seperti yang saudara lihat di televisi. Minum dia kehausan. Tiba-tiba buaya menerkam harimau ini, dimakan habis sama buaya, seperti yang saudara lihat itu di animal channel atau animal apa itu. Satu kali buaya ini, saudaraku, mati, dan datanglah anjing-anjing, saudaraku yang kasih sama Tuhan, memakan bangkai dari buaya ini. Anjing ini, saudaraku, lewat kampung orang Batak, dipotong habis semua ini, makan habis semua sama orang Batak. Kebetulan musim pemilu, anjing mengalah, saudaraku. Kalau udah pemilu di sana, saudaraku, semua orang makan anjing, 4, 5, 10 anjing. Nah, salah satu di dalam anjing itu nah, saya ingin bertanya, nanti kalau kebangkitan akhir, dari mana nanti si bulian ini akan bangkit? Dari mana dia akan bangkit? Dari harimau kah? Harimau sudah dimakan oleh buaya. Dari buaya kah? Buaya sudah dimakan oleh anjing. Dari anjing kah? Anjing pun sudah dimakan oleh si homi. Lalu dari mana ini si bulian akan dibangkitkan? Saya pikir kita tidak senaif itu. Dia bangkit dari kematian itu. There's nothing can hold you in the grave. There's nothing can hold you in the death itself. Because the resurrection of Jesus Christ has proved to the whole existence, seen and unseen, that every believer had an everlasting life. Haleluya. Haleluya. Yang ngerti bahasa Inggris bilang haleluya. Saudaraku yang kekasih, kebangkitan Kristus inilah yang menjadi tanda bagi Allah tentang hidup yang kekal itu telah dipastikan masuk ke dalam hidup orang-orang percaya. Pada waktu hidup biologisnya itu masih ada, sampai hidup biologisnya itu terurai dalam kematian, dia akan tetap memasukkan roh yang ada di dalam hidup manusia itu menjadi sebuah pekerjaan yang dilaksanakan oleh roh itu pada akhir zaman. Karena Paulus mengatakan roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang akan membangkitkan orang-orang percaya dari antara orang mati. Haleluya. Haleluya. So this is not just the celebration of the resurrection. This is about the understanding how you live and how you die, and how you raised up from the dead, untuk menjadi sebuah proklamasi yang tidak bisa disangkal oleh iblis. Semakin dekat waktunya itu iblis semakin gemetar,
karena dia akan sampai kepada akhir dari kezamanannya. Karena dia akan masuk dalam sebuah zaman yang tertutup, zaman yang terisolir, zaman yang dikarantina, zaman yang dijauhkan dari sebuah zaman yang akan dibentuk oleh Allah untuk manusia ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada saya nanti kalau saya sudah dibangkitkan dari antara orang mati dalam sebuah sistem kekekalan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Secara fisik mungkin saudara-saudara akan menjadi gubernur di alam semesta yang lain, karena alam semesta yang lama itu akan digulung seperti kertas. Kata kitab Wahyu, aku melihat langit itu digulung seperti kertas, aku melihat langit yang baru. Ada semesta yang baru, semesta yang, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kenapa bisa digulung seperti kertas? Menjadi bahan joke, bahan funny things for the old scientists. Orang-orang ilmuwan tua itu mengatakan, jangan, itu Alkitab nggak benar, Alkitab nggak betul. Masa Allah menggulung langit seperti kertas? Barulah saintis, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, abad ke-17, ke-18, ke-19 dan saintis sekarang menemukan bahwa sebenarnya seluruh alam semesta ini berada di dalam sebuah kertas, bahwa disinilah bintang itu, disinilah galaksi itu, disinilah semua itu tempatnya. Ini seberapa tebal ini untuk tempat alam semesta saya tidak tahu. Teori-teori itu sekarang ini adalah tempat alam semesta, bermiliar-miliar galaksi atau bintang di sini. Ini digulung, saudaraku yang kekasih Tuhan. Alam semestanya di sini dibuang sama Tuhan, saya nggak tahu kemana, bukan urusan saya. Alkitab itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bukan rekayasa. Mungkin itu ditulis oleh 40 orang yang berbeda dengan zaman 1500 tahun periodenya. Tapi semua itu inspirasi daripada Allah. Kalau Tuhan mau bicara kepada saya dan saya mencoba untuk menuliskan apa yang dibicarakan Allah kepada saya, tentu saya akan menyusun kata-kata yang mampu saya tulis dengan kata-kata saya. Orang India seperti itu, orang Indonesia seperti ini, orang Amerika seperti itu, yang bodoh seperti ini bahasanya, yang hebat seperti teolog Paulus seperti itu bahasanya. But they are all inspiration of God expressed through the human, diberikan melalui manusia itu. Dan 40 orang penulis ini yang diseparasi, dipisahkan lebih kurang 1500 tahun, menyatakan inilah Alkitab itu dengan bahasa manusia. Kalau orang India mengatakan, saudaraku, kalau orang Indonesia mengatakan saya makan pisang, India tidak, mereka punya bahasa beda. Dia bilang pisang dimakan oleh saya. Nah, dari Alkitab ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, adalah inspirasi Allah. Dan kalau ini tidak benar, saya tidak akan percaya kepada dia. Itu sebabnya saya tidak pernah takut ilmu akan menemukan begitu banyak fakta-fakta yang akan baru. Dan saya pernah berdoa kepada Tuhan, berkata, Tuhan, saya lebih percaya kepada Engkau daripada kepada ilmu. Saya lebih percaya kepada firman-Mu daripada ilmu yang kontemporer itu.
Untuk menemukan komputer saja manusia itu harus memerlukan waktu beribu tahun, ribuan tahun loh. Bukannya sudah lama manusia mengetahui 5 kali 5 itu sama dengan 25. Belum ada perubahan. Dan sejak manusia tahu 5 kali 5 sama dengan 25 sampai sekarang. But now they find out about every technology that we have right now. Dengan 5 kali 5 sama dengan 25 yang tidak pernah berubah. Saudara yang jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan saya percaya kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan takut untuk ditemukan oleh ilmu, lalu engkau Tuhan apa? Kalau Allah sembunyi dari ilmu, lalu dia Allah apa? Tetapi firman Tuhan membuktikan dia ada di sana dengan bahasa yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia. Dan dia tidak bicara kepada otak saya, karena kalau dia bicara kepada otak saya tidak akan mampu. Allah itu adalah Allah yang tidak ada dalam ruang dan waktu, sedangkan saya ada di dalam ruang dan waktu, itu pun ruang dan waktu yang kecil saja. Bumi itu kan kecil, seperjuta-juta mil lebih kecil dari angka. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, if you just believe the word of God, that's all. Kita mulai memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kebangkitannya itu membuktikan bahwa saya akan hidup kembali. Itu bukan berarti kita mencoba untuk mencari kematian dengan cepat, karena toh dibangkitkan juga kita nanti, tidak. Saya masih memohon kepada Tuhan, berikan kesehatan kepada saya, ya. Berikan, ada banyak pendeta yang mengatakan saya pagajak Tuhan ini mau umurmu ada yang angin. Nah, saya juga amin itu dalam hati, siapa tahu masih bisa kawin nanti. hanya tinggal cari jodoh aja, ya. Kalau sakit-sakit, udah tua bangka lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, pikun lagi, siapa yang mau? Karena itu saudara, kita lihat bahwa semua apa yang kau lakukan dalam hidupmu itu tidak akan pernah sia-sia karena kebangkitan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa everything He has done in your life adalah sebuah kebenaran Allah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Paulus mengatakan, jikalau kamu sama dengan apa yang menjadi kematiannya, maka kamu akan sama dengan menjadi kebangkitannya. Karena Paulus mengatakan di sini, saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahwa di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Haleluya. How can? Bagaimana saudara bisa serupa dengan kematiannya? Karena engkau masuk di dalam kematian Tuhan Yesus itu sendiri. Kau masuk di dalam. Kau mati bersama dengan Yesus. Kau mati dalam kematian Kristus itu. Dengan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, kau masuk di dalam kematian Kristus itu sendiri. Artinya kalau kita bisa divisualkan, pergi 2000 tahun yang lalu lebih, dan kita pergi ke dalam Golgata itu, dan Yesus tersalib di sana. Dan Yesus yang tanpa batas itu ada di sana, dan saudara kembali ke sana dan melihat. Maka ketika Yesus disalib itu, maka saudara melihat diri saudara dalam kematian itu. Dalam hidup Yesus ada visual yang nampak, ada roh yang nampak dari si bulian di sana. Kok ada saya?
Pada waktu Yesus ada di dalam Golgota, kok ada si Hombi, kok ada si Naga, kok ada si Nadea, kok ada si Joko, ada si Aseng, ada si Aliong, ada siapa, ada John, ada Martin di sana. Ketika Yesus mau mati, saudara, maka Yesus mati dan dikuburkan. Saudara ikut mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari antara mati itu, maka engkau juga bangkit bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Paskah yang sudah buat ini sebenarnya adalah setiap hari dalam hidup kita. Paulus mengatakan kami senantiasa membawa tanda kematian Kristus dalam tubuh kami setiap hari, nggak bisa lepas itu. Nggak bisa. Kebawa itu kematian Kristus, karena tanpa kematian dan kebangkitannya Kristen tidak ada. Kita hanya klub saja, klub Lions Club, Dinners Club, itu baik-baik, bagus-bagus itu semua. There is nothing life, this is only goodness, kebaikan-kebaikan saja yang sudah direkayasa. Tapi di sini adalah kebenaran hidup itu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saya tidak mempersoalkan penyakit saya. Mau sembuh, mau tidak disembuhkan oleh Tuhan, tidak persoalan bagi saya. Paulus lebih radikal lagi mengatakan hidup itu adalah Kristus, kematian itu adalah keuntungan. Saudara yang kasih Tuhan, just because the resurrection of Jesus Christ from the dead, artinya kalau Allah berubah pikiran tidak bisa lagi, karena itulah akhir. Dia pergi ke surga dulu sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian saudaraku yang kasih Tuhan sedang mempersiapkan sebuah ruang dan waktu di mana dia akan kembali. Sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, demikian juga satu kali kelak dia akan turun. Kata malaikat itu kepada orang-orang yang melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih Tuhan, we are waiting for him. Kita menunggu kedatangan dia. Dan dunia ini hanya sementara saja. Ya. Salpuhonok tadu portibio. Iwasa do di hohe penggudang di Batamon, asarong do salpuhonom. Unang do to mangedehoni yung gusong do salpuhonom. Salpuhonom kumake. Ano salpuhonom? Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bersama dengan Yesus adalah yang terindah. Haleluya. Bersama dengan Yesus adalah yang terhebat dan terluar biasa. Mungkin kita menderita, mungkin we have so many difficulties, problems, water trouble that can make your life in misery. But you are not left alone. Tuhan akan menyertai kita, supaya kita juga masuk dalam kematian Kristus itu, dalam penderitaannya itu. Gereja yang menghindar dari kematian dan penderitaan Kristus itu gereja yang menyangkal hakikat kebangkitan Kristus itu sendiri. Sebab kalau Yesus tidak mati, tidak akan pernah ada kebangkitan. Kalau Yesus tidak menderita, tidak akan pernah ada kematian. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus itu. Aku ikut Yesus, saya harus bayar harga. Diselamatkan adalah sebuah cuma-cuma yang diberikan, anugerah, grace, that you can accept and receive it freely from God. But to follow Jesus, you have to pay price.
masuk di dalam penderitaannya itu. Tidak terlalu banyak yang kau berikan untuk penderitaan Kristus, hanya ikut saja dia. Dia adalah Tuhan yang mengerti, dia Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang maha mendengar, dia tahu apa yang dia lakukan pada waktunya, dan tidak ada prematur dalam tindakan Allah dan tidak ada yang terlambat dari tindakan Allah. Selalu tepat pada waktunya. Mempercayai Yesus adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh malaikat, oleh sains, oleh rasional manusia itu, oleh agama apapun, karena itu adalah sebuah kebenaran. Yesus mati untuk saya dan dia bangkit untuk saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pemusik saya minta